Xiaoxui, bangun Xiaoxui. Sampai turunlah. Ayo turun. Ini di mana? Terlihat familiar. Ya. Lihat baik-baik. Cek barangnya. Karena kamu langganan, aku kasih harga miring. Berani bilang begitu. Yang terakhir kabur. Aku rugi besar. Yang terakhir juga pacarku. Dia sempat cari aku. Kalau mau lagi, aku bisa carikan. Sudah, lupakan. Dia juga nggak hamil. Tapi, kita sepakati dulu. Kasih aku harga murah. Dia mahasiswa. Anggap saja 1 juta. Paling banyak, 5.000. Lebih sedikit pun aku nggak mau. Waktu SD, Siapa tahu itu anakmu. 5.000 ya 5.000. Shumon, nanti ketemu orang tuamu. Kita langsung tentukan tanggal nikah. Xiaoxue, aku pasti bahagiakan kamu. Shumon, kamu baik banget. Pegunungan ini terpencil. Xiaoxue, jangan takut. Aku di sini. Mau tidur dulu? Nanti aku bangunin. Ceritain dong. Gini, kalau kabur lagi, aku nggak tanggung jawab. Tenang. Gunung Curedai kami dikelilingi pegunungan. Orang luar masuk sini tanpa pemandu lokal takkan bisa keluar seumur hidup. Apa aku dijual Shumot? Tunggu, Gunung Curedai. Bukankah ini kampungku? Aku dijual ke rumah sendiri. Ini kampung halamanku. Pembeli pasti orang desa. Kalau mereka kenali aku pasti selamat. Ini rumah Paman Li. Ini waktu kecilku, coretan di rumah Paman Li. Ada namaku di situ. Paman Li dekat dengan ayahku. Dia tahu yang diculik itu aku. Pasti dia akan selamatkan aku. Tentukan tanggal nikah. Wanita itu sudah bangun. Aku cek dulu. Kenapa kamu buru-buru? Biar anakmu lihat. Anakmu harus setuju dulu. Begini, ayo antar aku minum teh dulu. Tunggu anakmu setuju. Cepat kasih uang ke aku. Oke, Shanzi. Istrimu sudah bangun. Cek dulu. Datang. Shanzia, anak Pak Li, Lishan. Dia teman SD ku. Sering bantu pindah meja. Suara apa itu? Asal dia masuk, pasti dia kenali aku. Huhuh. Huhuh. Kenapa kakinya pincang? Mahasiswa dari kota, memang hebat. Badan ini, tubuh kuat, kelihatan subur. Huhuh. Shanzia. Shanzia. Aku Xiaoxue. Xiaoxue. Suka goyang-goyang. Kamu mahasiswa, cukup genit ya. Tapi, memang masih muda. Huhuh. Perempuan sialan, sok suci. Gue cowokmu. Imut. Diam di sini. Tunggu bokap gue bayar. Baru gue manjain kamu. Lisan nggak kenal aku. Nggak bisa.
harus manfaatkan kesempatan ini. Bunga merah kecil di tangan gue waktu SD, Lishan tusuk pakai pensil. Kalau dia lihat ini, pasti dia ingat aku. Heh, mau gue lepasin kamu ya? Hicks, Menurut gue kamu emang gatel. Baru mukul, belum puas, rasanya nggak enak. Hicks, Oke, masih berani teriak. Kayaknya mukulnya kurang keras. Masih berani menghindar. Hari ini harus bikin kamu nurut. Kalau enggak, aku bukan Lee. Teriaklah. Teriak. 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 Masih berani gerak. Pasti kamu nggak berani gerak. Biar kamu bersuara, biar lega. Peringatan, jangan teriak. Kalau enggak, aku bikin kamu nggak bisa bicara seumur hidup. Shenzi, aku Xiao Xue, aku Chu Xiao Xue. Shenzi, aku Xiao Xue, aku Chu Xiao Xue. Sayang, Ya, lihat di dinding, 3 huruf itu. Lihat di dinding, itu nama Chu Xiaoxue. bukan. Aku benar-benar Xiao Xue. Shenzi, lihat punggung tanganku, bunga kecil itu. Kamu yang buat? Diam, Shenzi, kamu lihat. Aku benar-benar Xiao Xue. sayang. Orang bodoh pun tahu. Gimana kamu tahu Chu Xiaoxue ada bunga kecil di tangan dia? Tapi bunganya jauh lebih besar dari punyamu. Itu karena Diam. Aku paling benci dibohongi. Aku suruh kamu bohong. Aku suruh kamu bohong. Aku suruh kamu bohong. Suruh bohong. Berani pura-pura jadi Xiaoxue. Xiaoxue nggak secantik kamu. Kalau mau jadi Xiaoxue, aku bantu kamu. Aku nggak sebodoh itu. Sebentar lagi kamu jadi milikku. Sebentar lagi kamu jadi ngerusak wajah imutmu. Aku yang rugi. Aku yang rugi. gawat, dia nggak ngenalin aku. Sudah 10 tahun nggak ketemu. Wajar dia lupa aku. Harus cari cara kabur. Ayahku benar. Kalian yang diculik, dasar nggak berharga. Harus dipukul biar nurut. Cuma kalau takut, baru kalian nggak berani kabur. Aku pasti buat kamu bayar. Sudah 10 tahun. Bang Shan, Sebentar lagi kamu jadi... ampuni aku. perempuan, aku akan bunuh kamu. Aku habisi kamu. Shen, ngapain kamu? Biar kamu lihat calon istri, kenapa pakai pisau? Dasar pemboros. Ini aku beli 5.000. Mahasiswa. Kalau rusak, ini aku beli 5.000. Siapa lanjutkan keturunan keluarga Li? Siapa wariskan keluarga Li? Ayah wanita ini, dia gigit aku, masih mau kabur. Aku cuma nakutin dia, biar dia kapok. Masih mau kabur. Pantas dihajar. Tapi tetap harus hati-hati. Mahasiswa kota ini cantik, pintar. Kalau punya anak, gimana masuk kamar pengantin? Kalau kamu bikin dia cacat, kita yang rugi. Paman Lee, Pandai main perasaan. Bagus. Sekali dihajar, langsung patuh. Tapi jangan panggil paman, terlalu asing. Kamu sebentar lagi harus panggil aku ayah.
Jangan terus mikir kabur. Kami dari Bukit Babi Liar. Betul, kamu nggak bisa datang sesuka hati atau pergi semaumu. Sepertinya Pamanli benar-benar lupa sama aku. Kenapa dia berubah? Pamanli benar-benar Kenapa ada di gudang kita? KTP. Itu KTP aku. Pada harapan. Kamu Xiaoxu, Pamanli itu aku, Xiaoxu. Apa? Kamu Xiaoxue? Mana mungkin? bukannya kamu ke kota kuliah kan? Bukannya kamu ke kota, itu kamu. Ya, Paman, tolong lepasin aku. Xiaoxue, kamu juga tahu Gunung Babi Liar kita, itu artinya miskin. Dari dulu, hanya wanita yang menikah keluar, tak ada wanita menikah masuk. Kakakmu, Shanzi, sejak kecil tumbuh bersamamu, sekarang kakinya pincang. Sisa hidupnya sulit dapat istri. Paman Li, maksudmu? Dulu kupikir aku beruntung beli seorang sarjana. Tak sangka itu kamu, tapi tak apa. Biarkan saja apa asal kamu patuh lahirkan anak untuk Shanzi, lahirkan anak laki-laki, jalani hidup bersama. Aku janji takkan pukul kamu lagi. Benar, Xiaoxui. Terimalah nasibmu. Shanzi, Paman Li, tak sangka kamu orang seperti ini. Kalau ayahku tahu, pasti dia takkan ampuni kamu. Chu Xiaoxue, kamu nggak mau ya? Aku peringatkan, jangan menolak baik-baik. Sebaiknya kamu diam saja, tetap di sini, diam saja. Karena kita satu desa. Aku jamin, Tak sangka kamu, kalau nggak nurut, tak ada yang ganggu kamu. Ku tahan seumur hidup. Shanzi, Paman Li, kenapa kalian jadi begini hari ini? Tak sangka kamu gimana? Pak Li, di rumah. Ayah, Ayahnya Chu Xiaoxue. Jangan biar dia tahu, Chu Xiaoxue di sini. Ayah, sekarang gimana? Aku alihkan dia, jaga gadis ini, jangan biar dia bersuara. Jangan biar dia tahu. Ya, jangan teriak. Kalau tidak, kamu mati. Chu, sedikit pun Kamu masih bisa tanya uang yang kupinjam kapan dibayar? Uang yang kupinjam, tolong kasih waktu, tambahin beberapa hari. Pak Li, bukan maksud menyinggung. Saya sudah bolak-balik, sudah berapa kali saya datang. Aku juga lagi susah. Bisa kasih kepastian? Kita semua tetangga, takut saya kabur. Tolong tambah 3 hari lagi. Oke. Paling lama 3 hari lagi. Terima kasih, Chu, hati-hati jalan. Uang yang kupinjam, harus cari cara. Ayah, Wanita hebat, berani gigit aku. Nanti kau lihat akibatnya. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, aku bunuh kamu. suara apa itu? tak bisa biarkan ayah pergi begitu saja. Menyembelih ayam? Bisa seberisik ini. Suaranya terdengar.
bukan suara menyembelih ayam. Reaksi Laoli juga aneh. Jangan-jangan di gudang kayu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Benar, menyembelih ayam. Aku kebetulan ingin makan ayam, biar aku cek ke dalam. Jangan Kak Cu, jangan Kak Cu, Laoli, lihat kamu pelit sekali. Satu ayam. jangan Kak Cu. Bro Cu, bukan aku pelit, cuma soal ayam saja. Tunggu Shen selesai, nanti aku antar. Oke, sudah cukup. Aku nggak butuh ayam itu. Lihat kamu nggak fokus. Tunggu Shen selesai. Aku pulang dulu. 3 hari. Tak bisa lupa, Bro Cu, hati-hati. Chu Xiaoxu, kamu benar-benar masih berani bikin ribut. Hari ini aku hancurkan gigimu, patahkan kakimu. Aku nggak percaya kamu masih bisa macem-macem. KTP siapa? Gawat, KTP Chu Xiaoxu. Jangan sampai ayah Chu lihat. KTP aku. Punyamu. Ingat nggak 3 tahun lalu kita bikin KTP bareng. KTP ini paling baru setahun. Salah ingat Cu, ini di rumahku KTP ini. Kalau bukan aku siapa lagi? Iya juga. Cu, kalau nggak ada urusan, Pak Li, kenapa rasanya kamu usir aku terus? aku lagi potong ayam, nggak sempet bikinin teh. Kenapa rasanya? Maaf atas sambutannya. Sudah. Kalau kamu nggak suka, aku pergi. Maaf atas sambutannya. Ini kesempatan terakhirku. Aduh, Suara apa itu? Ada yang aneh. Menyembelih ayam saja. Kenapa berisik banget? Pasti ada yang salah di sini. Bro Cu, jangan Bro Cu. Aku cuma mau lihat. Paman. Kenapa kamu di sini? Kamu nggak becus. Kenapa rasanya? Nggak bisa. Apa gunanya kamu suruh potong ayam aja? Sudah kupukul sampai pingsan. Tapi pas disembelih, ayamnya malah bangun lagi. Bukan hari raya. Kenapa potong ayam? Lebih baik biarkan bertelur. Kakak Cu, begini ceritanya. Keponakanmu Shanzi, kamu tahu kakinya pincang, sulit dapat istri. Aku, Sudah kupukul sampai pingsan. Mak Comblang sebentar lagi datang, aku suruh Dashan potong ayam untuk jamu tamu. Oh begitu ya. Iya juga. Shanzi juga harus cari istri. Putri saya, Xiaoxue, akhir bulan. Dia bawa pacarnya ke rumah. Kabar baik, sejak Xiaoxue kuliah di kota, Akhir bulan. Iya juga. Calon menantu ini. Iya juga. Saya harus persiapkan semuanya. Kalau tidak, tak akan buru-buru minta uang padamu. benar kata Kak Cu. Sudah malam, Mak Comblang segera datang. Kamu tetap makan sedikit, Boleh juga. Mungkin saja bisa bantu jodohin. cepat pulang makan. Di sini nggak cocok. Pak Li, lihat gaya pelitmu. Shanzi, Tak akan buru-buru. bawa ke pamanmu. Siap. Ayah, Sudah dicek belum? Mau ngeles ya? Kapan bayar? Jimat putriku. Kenapa ada padamu? Orang tua ini, ayahnya Chu Xiaoxue, kok bisa pas banget? Maksudmu yang ini ya, Iya juga. di kuil luar gunung. Untuk perlindungan, Ini jimatnya, semua bentuknya begini. Ya? tentu asli. Mana mungkin, putrimu yang kasih ke aku ya. Apa aku terlalu mikir? Istriku. Ayahnya nggak baik,
baru saja pembimbing sekolah Xiaoxue telepon. Katanya nggak bisa hubungi Xiaoxue. Xiaoxue hilang. Apa? Hilang. Jangan panik. Aku telepon Xiaoxue sekarang. Bro Chu, ada apa? Xiaoxue hilang. Aku harus telepon dia. Kak Chu, jangan khawatir, Xiaoxue pasti aman. Halo, astaga. Sudah kubilang, jangan telepon aku lagi. Mau pinjam uang, sudah kubilang, jangan telepon aku lagi. Selalu ganggu aku. Ini kan HP Xiaoxue. Om, maaf, barusan aku bohong. HP ini dan jimat ini, pagi tadi, aku temukan di lereng. Bro Chu, ini punya Xiaoxue, HP dan jimatnya ditemukan di gunung. Dia mungkin alami kecelakaan, dia mungkin ada hewan buas. Kita harus cari orang. Kalau terlambat, Benar, cari. Benar. ini punya Xiaoxue. Aku ikut bantu, tambah orang, tambah tenaga kan. Iya, ayo berangkat. Xiaoxue. Jangan sampai celaka. Xiaoxue, sekarang tinggal kita berdua saja. Wanita ini Shanzi, Lao Chu sudah tahu Xiaoxue ada di dekat sini. Cepatlah, selesaikan urusan ini. Kalau tidak, di mana Xiaoxue? ayah wanita ini entah pakai cara apa mengikis tali lalu kabur. Ayah, bagaimana ini? Ayo kejar sekarang. Dia terluka, jalannya pincang, pasti belum jauh. Baik. Ayah, kenapa? Waktu pulang, pintunya tertutup. Kamu juga di dalam. Dia Chu Xiaoxue. Bisa tumbuh sayap, terbang keluar. Maksudmu, Xiaoxue sebenarnya tak pernah kabur. Benar. Li Gui, mana uangku? Cepat kasih uangku. Tempat sial ini. Aku tak mau di sini sedetik pun. Berani-beraninya minta uang. Kalau bukan gara-gara kamu, mana mungkin jadi ribet begini. Terserah. Barang sudah sampai, kamu wajib bayar. Paling banyak 3.000. 3.000, Mana mungkin? iya kan? Cuma 3.000. Mau ambil syukur? Enggak, ya udah. Dan 3.000 ini enggak gratis. Kamu harus bantu. Bareng cuma 3.000. Apa? Chu Xiaoxue kabur. Wanita ini. Oke. Aku bantu cari. Tapi Mana mungkin? uang harus dikasih. Tenang. Kalau ketemu bisa dibahas. Ngapain bengong? Cepat cari. Dia luka. Nggak bisa jauh. Ayo. Kesempatan. Ini satu-satunya peluang. Ayah, Kalau ketemu, pulang buat apa? Ayah, bicara dong. dasar bodoh. Baru saja aku di gudang kayu. Sudah aku bilang. Xiaoxue, tak mungkin dia bisa kabur. Pasti dia sembunyi di gudang kayu, di belakang tumpukan kayu. Benar. Lalu, kenapa suruh Shumo itu keluar cari orang?
Kalau bukan pria itu yang cuma bikin masalah, bawa Xiaoxue balik. Mana ada masalah ini? Biar dia cari sia-sia saja. Pasti dia sembunyi di gudang kayu, pasti pulang malu. Aku cari alasan saja, langsung usir dia. Aku cari alasan saja. Tak akan kasih sepeser pun. Ayo kita masuk cepat. Cari Chu Xiaoxue. Sekarang waktunya, cepat selesaikan ini. Tumpukan kayu sudah digerakkan, dia baru saja di sini, sekarang sudah kabur. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Wanita itu lari kemana? Ke sana. Kejar. Berhenti, kamu tak bisa lari. Perempuan masih berani kabur. Ke sana. Aku kerjai kakimu. Harus keluar, ayahku di luar cari aku, pasti ketemu dia. Tidak bisa, lukaku belum sembuh, pasti mereka kejar aku, harus cari cara lain. Shanzi, Ayahku di luar cari aku. sini tahan dia. Perempuan coba lari lagi. Hahaha. Shanzi, tempat ini sepi, cepat selesaikan, nanti. Ke sana. Ayah, ide bagus. Xiaoxue, tenang saja. Hahaha. Jangan... Shanzi, cepatlah. Aku maju dulu jaga-jaga. Hahaha. Shanzi, kamu oke? Ayah, abaikan aku. Kejar cepat. Wanita, mau lari kemana? Tidak bisa, sudah lelah. Wanita, masih lari. Masih lari ya? Sudah tak sanggup? Tidak bisa, jangan nyerah. Berani lari lagi. Suruh lari. Suruh lari. Suruh lari. Xiaoxue. Xiaoxue, kamu? Ayah, Xiaoxue. Xiaoxue, kamu? Kak Chu, ayah, Xiaoxue, Laoli. Sepertinya. hei, Chudaga, kamu pasti salah dengar. Sudah aku cari di sini, tak ada apa-apa. Coba cari di tempat lain. Kupikir. Jadi, oke, aku cari ke sana. ayah, ditangkap lagi. Jadi, Sekarang Lao Chu, Cari orang di mana-mana. Harus diawasi ketat. jadi, Sudah aku suruh orang pasang kunci. Hari ini kalau dia tetap membangkang, pasang saja di pintu, biar dia tak bisa kabur. Ayah, kamu memang punya ide. Kunci saja. Pakai sayap pun tak bisa keluar.
Tidak bisa. Kalau benar-benar dikunci di kamar, tak akan pernah keluar. Harus cari solusi. Sudah dapat. Belum bangun. Xiaoxue, kamu sudah bangun. Xiaoxue, aku tahu kamu marah. Tapi Tidak bisa. yang dijual itu kamu. Aku dan Shenzi tetap peduli padamu. Semua luka di tubuhku. Itu gara-gara kalian. Serius, harus aku berterima kasih? Xiaoxui, hal dulu, lupakan saja. Dengar aku. Mulai sekarang. Ikuti mereka dulu. Kalau tidak, kalau pintu dikunci, aku tak punya kesempatan keluar lagi. Baik, aku janji. Ayah, dengarkan. Xiaoxui mau tinggal. Xiaoxue, kamu bilang sendiri, mulai sekarang jalani hidup baik bersama Shenzi. Jangan kabur lagi. Keluarga kita memang tidak kaya. Tapi nanti, kamu takkan kekurangan. Jangan tiru ibunya Shenzi. Paman Li, kakak Shanzi, kalian benar. Aku tidak kabur lagi. Jalani hidup baik. Jalani hidup baik. Xiaoxui, tenang saja. Nanti aku pasti baik padamu. Ayah, dengarkan. Xiaoxui mau bersamaku, tinggal dan hidup bersama. Kunci itu, cepat buang saja. Sudah benar-benar paham. Takkan kabur lagi. Ya, aku dan Kak Shanzi Takkan kabur lagi. menjalani hidup dengannya. Tidak ada yang salah kok. Sebelumnya, aku cuma belum paham Bagus kalau sudah paham. menjalani hidup dengannya. Ngapain aku repot? Jadi kalau kamu mau pas banget, langsung masuk kamar pengantin. Paman Li, sekarang belum bisa. Kamu nggak mau. Jangan-jangan kamu bohong lagi. Tidak, bukan nggak mau. Luka di tubuhku belum sembuh. Sekarang gerak sedikit aja sakit. Xiaoxue, semua salahku. Nanti aku pasti baik ke kamu. Ayah, Tidak, mau tinggal di sini. Nggak perlu buru-buru soal ini. Biarkan dia istirahat. Benar. Sekarang belum waktunya. Kalau nanti jadi penyakit, bisa susah punya anak. Oke, jadi jangan masuk kamar dulu. Tapi pernikahan harus diputuskan dulu. Biar tak ada masalah. Besok kalian urus surat nikah. Tunggu kamu sembuh, langsung malam pertama. Xiaoxui, tenang saja. Aku pasti akan bantu kamu cepat sembuh. Shenzi, masak ayam itu. Buat sup buat Xiaoxue, biar cepat sembuh, biar aku segera punya cucu. Ya, aku pergi sekarang. Xiaoxue, istirahatlah. Aku duluan ya. selanjutnya giliran aku tampil. Xiaoxui, ayo minum sup ayam ini. Biar tubuhmu kuat. Cepat sembuh. Biar kita segera malam pertama. Terima kasih, Shanzi. Harus cepat tambah nutrisi. Tunggu luka sembuh, baru ada tenaga buat kabur. Bang Shanzi, Xiaoxui, kenapa? Bang Shanzi, tubuhku kurang fit. Bisa nggak kasih aku HP biar ada hiburan? Nggak bisa. Bang Shanzi, kamu curiga aku mau kabur. Katanya mau jaga aku, ternyata bohong. Xiaoxui, bukan maksudku gitu. Bang Shanzi, cuma mau main game. Kalau nggak, seharian di kamar bisa stres aku. Bang Shanzi, tolonglah. Oke. Main sebentar aja. Tapi harus di sampingku. Aku awasi kamu main. Makasih Bang Shan.
Xiaoxui, kamu cantik banget. Dapat HP-nya, tapi si Lishan terus ngawasin di samping. Harus cari cara minta bantuan ayah. Shan, sini bantuin. Ya, Xiaoxui, aku keluar sebentar, segera balik. Ayah, cepat angkat. Ayo angkat. Halo, siapa ya? Ayah, ini aku Xiaoxu. Xiaoxue, kamu di mana? Aku keluar sebentar. Kamu di mana? Ayah, aku di... Ayah, aku di... Aku di... Xiaoxu, kamu ngapain? Shanzian. Katanya mau nikahin aku. Aku cuman mau telepon ayahku. Biar dia datang. Biar orang tua kita ketemu. Aku cuman soal pernikahan kita. Shanzian, kamu bohongin aku ya. Xiaoxui, bukan itu maksudku. Aku, Shanzi. Xiaoxue, untuk sekarang, jangan ganggu ayah Chu dulu. Bicara baik-baik. Cepat kasih tahu ayah. Pas resepsi, pasti aku panggil dia datang. Baik, Paman Li. Kalau nikah resmi, aku makin susah kabur. Harus lari sebelum itu. Istirahatlah. Awasi dia ketat 2 hari ini. Jangan sampai ada masalah. ayah, tak separah itu kan Xiaoxui. Dia setuju tinggal sendiri. Percaya aku. Udah dapat surat nikah. Terserah kamu. Lukanya sudah agak sembuh. Mereka pun lengah. Sekarang saat terbaik buat kabur. Bagus banget. Mereka sudah tidur lelap. Malam ini pasti bisa kabur. Asal bisa keluar, aku bebas. Shanzi, bangun cepat, bangun cepat. Apa Xiaoxue kabur? Xiaoxui, Kak Shanzi, kenapa aku ketiduran? nggak apa-apa. Tadi ada suara di luar. Takut ada maling masuk. Ada suara di luar. Maling. Kak Shanzi, aku takut. Tenang, aku di sini. Istirahat aja. Ayah, sudah aku cek aman. Tidur lebih awal ya. Besok pagi harus urus surat nikah. Besok sudah tak sempat. Harus segera kabur. Berhenti. Mau kemana malam-malam? Chu Xiaoxu, sudah kuduga kamu curang. Bang Shan, aku cuma ingat ke toilet sebentar. Serious. Tentu saja benar. Bang Shan, kenapa bawa tongkat? Mau apa? Curiga aku mau kabur. Tentu tidak. Sudah aku cek. Aku pikir ada maling.
Barusan kamu bilang, ke toilet kan, gelap dan licin, aku temani. Oke, maaf merepotkan Bang Shan. Xiaoxui, malam-malam, kamu takut tidur sendiri kan? Mau aku temani? Di Gunung Babi Hutan, kamu tahu, malam selalu rawan, babi hutan sering muncul. Jadi kunci pintu saja. Paman Li, kali ini siapkan lebih baik sebelum kabur. Xiaoxui, lukamu belum sembuh. Kerjaan ini, biar aku saja. Gak apa-apa, Bang Shan, gerak biar cepat sembuh. Mulai sudah beresin kamar sendiri, sepertinya Xiaoxui benar-benar berubah. Jadi patuh, mau kerja juga, apa dia benar-benar menyerah. Tapi sebelum Ibu Shan kabur, dia juga pura-pura baik. Ayah, kenapa? Aku rasa ada yang aneh. Ayah, maksudnya Xiaoxui mau kabur lagi? Mungkin saja, menurutku, kita harus cepat selesaikan ini. Sudah terjadi, Ayah, Xiaoxui mau tinggal. Dia juga patuh. Bisa pelan-pelan saja. Kerjaan ini, kalau pikirkan sendiri. Dia main HP lagi, diam-diam ke kamar mandi tengah malam, dia bikin kamu pingsan. Kalau aku tak cepat tahu, dia pasti sudah kabur. Ini ibumu dan sebelumnya, masalah istri, perlu aku ulang lagi. Sebelum punya anak, semuanya bisa berubah. Di mulut wanita, tak ada kata jujur, siapa tahu apa yang dia pikirkan. Harus segera pastikan. Shanzi, dengar ayah, coba tes dia. Sekarang dia sudah sehat, sudah bisa bersih-bersih. Kalau masih enggan, siapa tahu dia cuma pura-pura. Oke. Ayah, aku ikuti kata ayah. Kak Shanzi, mau apa kamu? Xiaoxui, Artinya sebelumnya. tubuhmu sudah pulih hampir penuh. Sudah bisa kerja lagi. Kita sebaiknya selesaikan ini sekarang. Cepat jadi suami istri sungguhan. Shanzi, bukankah kita sepakat bicara setelah nikah? Shanzi, dengar ayahmu. Coba tes dia. Sekarang dia sudah sehat, bisa bersih-bersih. Kalau tetap menolak, itu berarti dia cuma pura-pura sakit. Xiaoxui, Itu berarti benar kan? Kamu tak pernah mau bersamaku. Sama seperti wanita lain yang kabur. Semua wanita itu meremehkanku. Shanzi, tenanglah, mau apa? Masih berani sembunyi. Perempuan, Minggir, hari ini, aku harus selesaikan ini. Xiaoxui, kau selalu bohongi aku. Kau tak pernah mau nikah denganku. Patuh dulu itu. Cuma pura-pura? ya, aku memang pura-pura, karena kau bukan Lishan. Lishan yang kuingat, Kamu bohongi aku. angkat meja kelas, itu berarti
lewati genangan, kakak baik, bukan kamu. Penjahat perdagangan manusia, pemerkosa kejam. Aku juga ingin jadi Lishan yang dulu. Aku juga pernah ingin nikah dengan cara terhormat. Tapi kakiku cacat. Seumur hidup, aku tetap pincang. Siapa yang mau sama kamu bilang, Lishan, asal kamu berubah. aku juga pernah ingin. Menyerahlah, lalu jadi orang baik. Aku yakin, kamu pasti temukan bahagiamu sendiri. Kenapa kamu bohong padaku? Biarkan aku pergi. Aku juga pernah ingin. Aku bahagia. Sekarang aku cuma mau kamu. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Kamu jual manusia. Aku dipukuli sampai luka, tak bisa pulang. Kenapa kamu tak bisa beri? Kenapa aku harus menikah dengan orang yang menyakitiku? Kau kira aku mau? Apa bisa kulakukan? Kakiku pincang. Menikah istriku pergi dengan orang lain. Siapa tahu kaki ini pincang karena selamatkan orang. Mereka menertawaiku. Tak ada yang hormat. Aku tahu mungkin kamu rasa tak adil. Apa aku tidak korban juga? Apa salahku? Harus dijual, harus dipukul kamu, sampai tak bisa bicara. Diam, tutup mulut. Bicara banyak biar kabur ya. Hari ini kamu milikku. Kalau sudah jadi milikku, Harus dipukul kamu. Tidak mau. Tidak mau. Hari ini susah kabur. Tidak bisa. Tak bisa diam saja. Lihat ini. kamu masih ingat Tentu ingat. Dulu kamu baik. Sekarang berubah. Jadi seperti ini. Aku penasaran. Waktu kecil saat kamu bantu pindahkan meja. Waktu itu. Waktu kecil. Pernahkah terpikir suatu hari nanti kamu akan jadi seperti ini. Menyakitiku sampai aku tak bisa bicara. sudah, jangan bicara. Suatu hari nanti mau pukul aku lagi, mau perkosa aku. Pernahkah terpikir, lakukan itu saja. Hah. Aku minta jangan bicara. Xiao Xue. Kalau aku lepaskan kamu, kamu akan maafkan aku? Lishan, kali ini bukan soal kamu dimaafkan atau tidak, tapi engkau pukul aku seperti ini, mengurungku seperti hewan. Bisakah kau maafkan dirimu? Shanzi, kenapa Kali ini bukan soal sedang bertengkar? Xiaoxue mau kabur lagi? Ayah, aku baik-baik saja. Jangan masuk. sekarang kamu cuma bisa. Jangan sampai ada apa-apa. Ayah aku dan Shanzi sedang tidak siap. Jangan masuk. Benar ayah. Xiaoxue akhirnya mau tinggal di sini. Jangan ganggu kami. Ayah, aku nggak masuk. Lanjut aja kalian. Oke, Sudahlah, Xiaoxue. Nanti aku cari alasan keluar sama ayahku. Kamu kabur saat itu. Xiaoxue, kamu benar. Aku nggak pantas minta maaf. Pergilah. Bawa HP-mu. Kalau sudah aman, kabari aku. Jangan. Nggak mau telepon paman. Biar paman tahu kamu aman. Ayah, aku keluar sebentar. Mau beli minuman buat rayakan. memang harus dirayakan. Ayah ikut kamu.
Dia sudah lama menemukanmu. Masih suruh aku cari. Mau kabur dari tanggung jawab ya? Katakan, Kabari aku. pelajaran apa? Sumo, kamu berani lakukan ini, tak takut karma? Karma? Aku cuma takut miskin. Chu Xiaoxue, kamu mantan pacarku juga. Kamu pasti paham aku. Sumo, kamu brengsek. Aku benar-benar bodoh, sampai suka sama kamu, sampai suka sama kamu. Sampah kayak kamu takkan ku lepas. Cek, cek, cek. Sungguh bikin iba. Kamu benar-benar sial, karena bertemu aku. Kalau aku nggak punya utang judi, aku nggak akan tega menjualmu. Hah, Sumo, orang memang sulit ditebak. Kamu rela demi uang, melakukan hal gila. Seperti ini, kamu pasti kena karma. Chu Xiaoxue, kamu terlalu polos. Biar jujur saja, tahun lalu di sini, sepupumu juga, aku jual. Hahaha. Apa? Di sini juga, sama seperti kamu, juga terjebak. Tapi Lishan lemah. Dia biarkan dia kabur. Pantas saja, kakak sepupuku hilang setahun, ternyata dijual olehnya. Sampai suka sama kamu. Sekarang bagaimana? Kemana dia pergi? Kakak sepupumu. Dia baik-baik saja. Lain kali, aku pasti carikan dia. Pembeli bagus. Hahaha. Sumo, kau brengsek. Aku akan lawan kamu. Hei, mau apa kamu? Chu Xiaoxue, belum ada yang datang menolongmu. Kamu masih milikku. Sumo, kamu imut banget. Kamu pasti celaka. Kak Chu, kebetulan ketemu. Ada kabar baik buatmu. Lauli, aku lagi sibuk. Xiaoxue telepon aku, katanya nada bicaranya kurang baik. Pasti ada masalah. Aku sudah lapor polisi. Sudah lapor polisi. Chu, jangan lapor polisi. Xiaoxue aman. Dia di rumahku. Xiaoxue di rumahmu. Kok bisa di rumahmu? Ini ceritanya panjang. Ikut aku lihat, nanti tahu. Oke, ayo cepat. Si kecil itu pantas celaka. Berhenti, dasar bajingan. Dasar bajingan. Ayah, Jangan mendekat. Tanggung sendiri akibatnya. Adik Shumo, kita nggak pergi. Oke. Pantas susah dicari. Mana Chu Xiaoxue? Ikut aku lihat. Kerja sama dengan ayah Chu, nggak mau kasih. Uang gue kan. Uang apa? Jelaskan. Kamu belum tahu. Anakmu, Chu Xiaoxue, dibeli 2 orang ini dari gue. Nggak percaya, tanya dia. Dia bilang benar. Kakak Chu, salah paham. Awalnya kami tak tahu itu Xiaoxue. Shumo si bajingan itu yang bawa dia pulang. Kalau kami tahu itu Xiaoxue, mana mungkin? Li Gui, aku benar-benar buta. Kau tegal melakukan hal sekeji ini, perbuatan keji tanpa nurani. Juga, sekarang terlambat bicara. Shanzi dan Xiaoxue sudah lakukan semuanya. Li Shan, Sudah lapor polisi. si kecil manis. Paman Chu, jangan salah paham. Aku dan Xiaoyu, tak terjadi apa-apa. Aku cuma mau bantu Xiaoxue kabur. Kau lebih buruk dari binatang. Bilang kami sudah nikah, aku tahu aku salah. Shanzi, apa maksudmu? Nanti aku urus kalian, Shumo. Sekarang aku tahu semuanya. Taruh pisaunya dulu. Ada syarat apa? Kita bisa bicara? Bicara. Oke. 5.000, bukan. 10.000 tunai. Aku pasti akan lepasin dia. Kalau tidak, Shumo, taruh pisaunya. Kami sudah lapor polisi. Letakkan pisaunya sekarang. Bisa dapat keringanan hukuman. jangan omong kosong. Chu Xiaoxue ada di tangan saya. Ikuti instruksi saya. Oke. 10.000 ya, 10.000. Beri saya waktu. Saya akan cari uangnya. 3 menit. Saya kasih 3 menit. Harus kumpulkan 10.000 dalam 3 menit. Kalau tidak, kalian masuk neraka. Temui Chu Xiaoxue. Baik, saya kasih uangnya. Kamu gila. Itu uang nikahmu. Beri saya waktu. Jangan sentuh dia. Hei, Chu Xiaoxue, kamu cuma wanita.
Xiaoxue, hati-hati. Shanzi. Shanzi. Shanze, Dasar biadab, kamu akan menanggung akibat atas perbuatanmu. Shanze. Shanze, kamu bodoh ya. Tubuh ini rusak. Nanti gimana? Ayah, aku baik-baik saja. Kalau dari awal kita pulangkan Xiaoxu, semua tak akan terjadi. Aku pantas dapat ini. Anggap saja tebusan dosa. Janji, jangan jahat lagi. Ayah janji. Ayah akan ikut kamu. Ayah akan selalu ikut kamu. Kita tak akan berbuat jahat lagi. Xiaoxui, maaf. Kakak Chu. Aku salah. Maafkan aku. Aku Li Gui bukan manusia. Maafkan kami. Chu Xiaoxue, aku tak akan biarkan kamu. Aku kasih uang. Karena dengar cerita ini, takut ya? Shumo, kamu nggak bakal jual aku demi uang kan? Bakal, Apa? Shumo, akan kubalas kamu. sayang. Kita akan selalu bersama selamanya.